Malam itu, koridor unit gawat darurat di sebuah rumah sakit swasta ternama di Jakarta Selatan terasa lebih dingin dari biasanya. Bau disinfektan yang khas dan menusuk hidung bercampur dengan keheningan yang sesekali dipecah oleh derit roda brankar atau pengumuman dari pengeras suara. Citra, seorang perawat veteran yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di rumah sakit bergengsi itu, merapikan seragamnya. Jaga malam selalu menjadi tantangan tersendiri, bukan hanya karena harus menahan kantuk yang menyerang, tetapi juga karena ketidakpastian pasien seperti apa yang akan didorong masuk melewati pintu kaca otomatis itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tepat saat Citra baru saja selesai memeriksa infus pasien di ranjang nomor 3 dan berbalik, suara sirene ambulans membelah keheningan malam. Suara itu semakin dekat, semakin nyaring, menandakan sebuah keadaan darurat. Citra dan tim medis lainnya segera bersiaga. Pintu UGD terbuka lebar, dan beberapa petugas paramedis dengan sigap mendorong masuk sebuah brankar. Korban kecelakaan lalu lintas. Mobil menabrak pagar pembatas jalan. Cedera kepala serius dan kemungkinan patah tulang rusuk, teriak seorang petugas seraya mendorong pasien ke area resusitasi. Citra bergegas mendekat untuk menjalankan tugasnya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti, seolah kakinya terpaku di lantai. Jantungnya terasa berhenti berdetak sesaat. Di atas brankar itu terbaring seorang pria yang mengenakan kemeja biru dongker yang sangat ia kenal. Kemeja itu adalah kemeja yang baru tadi pagi ia setrika sebelum suaminya, Bima, berangkat untuk perjalanan dinas selama 3 hari ke Surabaya. Wajah pria itu sebagian tertutup oleh darah segar yang mengalir dari pelipisnya, tapi tidak diragukan lagi, itu adalah wajah Bima. Dunia Citra seakan berguncang hebat. Telinganya berdenging, bagaimana mungkin Bima ada di sini? Bukankah seharusnya ia sudah berada di dalam pesawat menuju Surabaya? Bukankah baru malam tadi Bima mengirim pesan WhatsApp bahwa ia sudah tiba di hotel? Ribuan pertanyaan berkecamuk di benaknya, membuat Citra membeku di sisi brankar. Tangannya, yang biasanya begitu terampil memasang infus, kini gemetar hebat. Dokter, suster, kenapa kalian diam saja? Cepat tolong suami saya. Sebuah teriakan tajam seorang wanita menyadarkan Citra dari keterkejutannya. Citra menoleh ke arah sumber suara. Di samping brankar Bima, berdiri seorang wanita muda yang cantik. Meskipun penampilannya acak-acakan, ia tetap terlihat glamor. Gaun malam mewahnya ternoda bercak darah, dan rambutnya yang pasti tadinya tertata rapi kini kusut. Ia menenteng sebuah tas bermerek yang harganya mungkin setara dengan gaji Citra selama setahun. Wanita itu memegang tangan Bima yang terkulai lemas dan menangis tersedu-sedu. Bima, bangun. Jangan tinggalkan aku. Jeritnya. Citra menatap wanita itu dengan pandangan kosong. Suami saya? Sebuah pekikan tanpa suara meledak di dalam hati Citra. Hei, suster. Kamu tuli, ya? Bentak wanita itu dengan mata melotot marah ke arah Citra. Cepat panggil dokter terbaik di rumah sakit ini. Uang bukan masalah. Saya istri sahnya. Saya akan lakukan apa saja untuk menyelamatkan suami saya. Kalimat itu menusuk jantung Citra lebih tajam daripada berita kecelakaan itu sendiri. Istri sah. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Citra. Rasa sakitnya seperti jantung yang direnggut paksa. Citra ingin berteriak. Ingin menjambak rambut wanita itu dan mengatakan bahwa istri Bima yang sebenarnya adalah dirinya. Citra ingin berteriak bahwa buku nikah mereka tersimpan rapi di laci kamar mereka, bahwa cincin yang melingkar di jari manis Bima adalah pasangan dari cincin yang ada di jarinya saat ini. Tapi tenggorokan Citra tercekat. Suaranya lenyap ditelan rasa sakit yang luar biasa. Ia hanya bisa mematung, menyaksikan pria yang ia cintai dan percayai dengan sepenuh hati terbaring tak berdaya setelah mengalami kecelakaan bersama wanita lain, dan wanita itu menyebut dirinya sebagai sang istri. Kebohongan yang selama ini tersimpan rapat kini terbongkar dengan cara yang paling kejam, tepat di tempat kerjanya. Permisi. Dr. Rizal, rekan kerja Citra, dengan sigap mendekat untuk mengambil alih situasi. Ia sama sekali tidak menyadari drama pribadi yang sedang dialami Citra. Citra, siapkan alat intubasi. Pasien mengalami gagal napas. Kita harus cepat. Perintah tegas Dr. Rizal menarik Citra kembali ke dunia nyata. Di hadapannya, nyawa seorang manusia berada di ujung tanduk.
Sumpah profesinya sebagai perawat sedang diuji dengan sangat berat malam itu. Sambil menahan mati-matian air mata yang hendak tumpah, dengan tangan yang masih gemetar, Citra berusaha menggerakkan kakinya. Ia harus memilih, menjadi seorang istri yang hatinya hancur dan meluapkan emosinya, atau menjadi seorang perawat profesional yang menyelamatkan nyawa pengkhianat di hadapannya. Wanita yang bernama Rania itu terus meraung-raung, seolah memamerkan kepanikan seorang istri yang takut kehilangan suaminya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sang istri yang sesungguhnya berdiri kaku seperti batu di sebelahnya, menahan rasa sakit yang tak terperi. Malam itu, di UGD yang dingin, neraka bagi Citra baru saja dimulai. Suara monitor detak jantung yang berbunyi cepat dan tidak beraturan terdengar seperti musik latar yang mengerikan bagi Citra. Perintah Dr. Rizal bagaikan cambuk yang memisahkan secara paksa antara jiwanya yang hancur lebur dan tubuhnya sebagai seorang perawat profesional yang terlatih selama bertahun-tahun. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Citra mengambil laringoskop dan selang endotrakeal, lalu memberikannya kepada Dr. Rizal. Sebuah gestur untuk memaksakan ketenangan. Setiap detik terasa seperti siksaan, saat harus membantu memasukkan alat bantu napas ke mulut Bima. Wajahnya berada sangat dekat dengan wajah pria itu. Aroma parfum maskulin yang setiap pagi ia cium, kini bercampur dengan bau anyir darah, alkohol, dan aroma parfum wanita lain yang menempel di kerah kemeja Bima. Aroma pengkhianatan yang menusuk hidung itu membuatnya mual. Ia ingin lari dari ruangan itu. Ingin berteriak sekeras-kerasnya dan membiarkan Bima mati. Namun, sumpah yang ia ucapkan saat dilantik menjadi perawat terus bergema di kepalanya, menahan kakinya agar tidak beranjak dari sisi ranjang. "Gunting, siapkan 2 jalur infus. Kita harus periksa luka di dada," teriak Dr. Rizal lagi. Citra mengambil gunting medis. Dengan tangan yang dingin, ia mulai menggunting kemeja biru dongker yang melekat di tubuh Bima. Kemeja itu adalah hadiah ulang tahun darinya bulan lalu. Suara robekan kain itu terasa seperti suara robekan kepercayaan dan cinta yang selama ini ia jaga. Saat kancing-kancing terlepas dan dada Bima terekspos, Citra melihat tubuh yang begitu ia kenal. Tubuh yang setiap malam ia peluk, kini penuh dengan luka memar dan lecet akibat benturan keras luka yang, ironisnya, didapat Bima saat bersenang-senang mengkhianatinya. "Suster, bisa lebih pelan tidak?" Suara tajam itu kembali memecah konsentrasinya. Wanita itu, Rania, ternyata tidak pergi meski sudah dihalangi oleh petugas keamanan, dan kini berdiri mengintip dari ambang pintu. "Suami saya kesakitan, kenapa bajunya digunting seperti itu?" "Itu baju mahal, tahu." Citra memejamkan matanya, menahan sakit kepala yang berdenyut. Betapa konyolnya situasi ini. Seorang wanita asing membentak seorang istri yang sedang menggunting baju suaminya demi menyelamatkan nyawanya. Citra sedikit menoleh dan menatap Rania dengan tajam. Separuh wajahnya tertutup masker medis, namun sorot matanya begitu dingin. "Ibu, mohon tenang atau menunggu di luar. Suara Anda mengganggu konsentrasi kami dan bisa membahayakan nyawa pasien," ucap Citra dengan nada rendah dan tenang, namun syarat dengan tekanan yang dingin. Suaranya bergetar bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang meluap-luap. Rania terbelalak, tak percaya ditegur oleh seorang perawat. "Berani sekali kamu mengusir saya. Orang seperti sayalah yang membayar gajimu. Saya akan laporkan kamu ke direktur rumah sakit ini." "Kamu tahu siapa suami saya?" "Sudah cukup," bentak Dr. Rizal tanpa menoleh. Pandangannya terpaku pada Bima yang tekanan darahnya menurun drastis. "Sari, tolong bawa ibu ini keluar sekarang juga. Area ini harus steril." Sari, perawat lain yang sedari tadi menahan geram, akhirnya dengan tegas menarik lengan Rania. Wanita itu melawan sambil mengoceh tentang kekayaannya dan statusnya sebagai istri pasien VVIP, tapi akhirnya suaranya yang histeris meredup seiring dengan tertutupnya pintu otomatis. Kini hanya ada keheningan dan ketegangan di sekitar ranjang. Citra kembali fokus. Ia mencari pembuluh darah di lengan Bima untuk memasang infus. Tangan Bima yang terkulai lemas menyentuh kulit Citra dengan dingin. Dulu, tangan ini yang mengelus kepalanya saat ia lelah. Tangan ini yang berjanji di hadapan saksi-saksi untuk hidup bersamanya selamanya. Kini, tangan yang sama telah menggenggam tangan wanita lain. Dengan gerakan presisi, Citra menusukkan jarum infus.
Tanpa ia sadari, air matanya mengalir membasahi maskernya. Pendarahan hebat di pelipis. Citra, tekan lukanya. Perintah Dr. Rizal. Citra mengambil kasa steril dan menekan luka di kepala suaminya. Darah Bima membasahi sarung tangan karetnya. Ia sedang berjuang menyelamatkan nyawa orang yang telah membunuh jiwanya. Konflik batinnya begitu hebat hingga dadanya terasa sesak, seolah oksigen di ruangan itu menipis. Ia merawat Bima bukan karena sisa cinta, tetapi karena harga dirinya yang terakhir malam itu, profesionalismenya. Setelah 30 menit yang menegangkan, kondisi Bima, meskipun masih kritis, mulai stabil. Monitor menunjukkan tanda-tanda vital yang lebih teratur. Dr. Rizal menghela napas lega sambil menyeka keringat di dahinya. Kerja bagus? Semua. Kita pindahkan ke ruang observasi sebelum persiapan operasi. Dr. Rizal menepuk bahu Citra pelan. Kamu tidak apa-apa, Citra? Tanganmu sedingin es dan wajahmu pucat sekali. Citra terlonjak kaget dan buru-buru menyeka sudut matanya sebelum Dr. Rizal menyadarinya. Saya baik-baik saja, Dok. Hanya sedikit lelah, jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Istirahatlah sebentar. Biar Sari yang urus pemindahan pasien dan administrasi awal. Kamu seperti habis melihat hantu saja, kata Dr. Rizal cemas. Ia tidak tahu bahwa Citra baru saja melihat hantu masa depan pernikahannya yang hancur berkeping-keping. Citra mengangguk lemah dan perlahan menjauh dari ranjang Bima. Saat membuang sarung tangan berlumuran darah ke tempat sampah medis, ia merasa seolah ikut membuang sisa-sisa cintanya untuk Bima. Di sudut ruangan, barang-barang pribadi Bima terbungkus dalam kantong plastik transparan, dompet, jam tangan, dan ponsel pintar yang layarnya retak. Citra menatap kantong plastik itu, di sanalah kebenaran busuk suaminya tersimpan. Langkahnya mungkin goyah, tetapi sorot matanya perlahan mengeras. Citra mengambil kantong berisi barang-barang Bima. Bukan untuk diserahkan pada Rania, tetapi untuk diamankan sendiri. Ia butuh bukti. Ia butuh kekuatan. Malam itu, Citra, sang istri yang penuh cinta, telah mati di UGD itu, dan dari abunya, akan bangkit seorang wanita yang siap untuk menuntut balas. Area pendaftaran UGD, yang biasanya sepi di waktu subuh, tiba-tiba menjadi riuh. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai keramik terdengar mengancam, diikuti oleh suara gebrakan tangan di meja resepsionis. Citra, yang baru saja keluar dari ruang sterilisasi setelah membersihkan tubuhnya dari noda darah suaminya, berhenti di balik sebuah pilar. Di sana, Rania sedang melampiaskan amarahnya pada staf administrasi yang kebingungan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya pindahkan suami saya ke kamar terbaik di rumah sakit ini. Mau itu presidential suite atau VVIP, saya tidak peduli. Jangan tempatkan suami saya bersama pasien-pasien biasa yang bau obat itu. Rania berteriak sambil menyibakkan rambutnya yang kusut, namun masih menebarkan aroma parfum mahal. Petugas administrasi berusaha menjelaskan dengan sabar. Mohon maaf, Bu. Untuk kamar presidential suite, kami harus cek ketersediaannya dulu, dan prosedur depositnya berbeda. Kami juga perlu verifikasi identitas dan asuransi ibu. Kamu pikir saya tidak punya uang? Potong Rania kasar. Ia merogoh tas bermereknya dan mengeluarkan dompet kulit tebal. Dengan angkuh, ia melemparkan sebuah kartu kredit hitam ke atas meja. Pakai ini. Gesek saja sesukamu. 100 juta, 200 juta, terserah. Mobil sport saya yang harganya miliaran saja hancur tidak masalah, masa cuma biaya rumah sakit beberapa puluh juta dipermasalahkan? Citra mendengus pelan dari tempat persembunyiannya. Perutnya terasa mulas karena amarah, tetapi akal sehatnya mulai bekerja dengan dingin. Ia melihat bagaimana wanita itu menganggap uang seperti sampah. Sementara ia dan Bima selalu hidup hemat untuk membayar cicilan KPR rumah dan menabung untuk masa depan, ternyata di belakangnya, Bima menikmati kemewahan palsu bersama wanita angkuh ini. Tiba-tiba ponsel Rania berdering. Tanpa memedulikan tatapan sinis di sekitarnya, ia mengangkat telepon itu. Suaranya kini penuh kemanjaan, kontras dengan teriakannya tadi, "Halo, sayang." "Iya." "Malam ini sial banget. Mobil baruku nabrak pagar pembatas, hancur total." "Iya." Si Bima yang nyetir. Sok-sokan mau pamer skill nyetir, malah celaka.
Rania memilin ujung rambutnya saat berbicara. Nada bicaranya terdengar kesal bukan karena kondisi Bima, melainkan karena mobilnya. Oh, dia sih masih hidup. Ada di dalam, paling cuma lecet-lecet sama patah tulang beberapa biji. Yang penting aku nggak apa-apa. Iya, ini lagi urus kamar yang nyaman. Tahu kan aku nggak bisa nunggu di tempat kumuh. Tangan Citra terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bima sedang berjuang antara hidup dan mati di dalam karena cedera kepala serius, dan wanita ini hanya menyebutnya lecet-lecet sambil mengkhawatirkan mobilnya. Rasa jijik menjalari seluruh tubuhnya, suaminya bukan hanya seorang pengkhianat, tetapi juga jatuh cinta pada monster berwajah cantik yang tidak punya hati, Citra. Sebuah tepukan ringan di bahunya membuat Citra terkejut. Sari, sahabat terdekatnya di rumah sakit, berdiri di sebelahnya dengan wajah memerah karena marah. Sari sudah tahu siapa pasien yang baru masuk itu. Ia ingat wajah Bima yang sering menjemput Citra sepulang kerja. Siapa perempuan gila itu? Citra? Dia teriak-teriak di depan administrasi ngaku sebagai istri Mas Bima. Rasanya mau aku jambak saja rambutnya. Lihat gayanya. Meremehkan rumah sakit kita. Bisik Sari berapi-api, siap menerjang Rania. Citra dengan cepat menahan lengan Sari. Ia mencengkeramnya erat agar sahabatnya tidak membuat keributan. Citra menggelengkan kepalanya perlahan, matanya menatap lurus ke arah Rania dengan sorot yang tak terlukiskan, campuran antara luka yang dalam dan dendam yang membeku. Jangan, Sari. Bukan sekarang. Kata Citra dingin. Tapi, Citra, dia itu selingkuhan suamimu. Mas Bima kecelakaan karena selingkuh sama dia, kan? Masa kamu mau diam saja diinjak-injak begini? Dia bilang dia istri sahnya. Istri sah? Protes Sari. Matanya berkaca-kaca karena ikut merasakan sakit sahabatnya. Citra menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Wajahnya kini tanpa ekspresi, seolah air matanya telah kering. Kalau kamu berkelahi dengannya sekarang, dia hanya akan jadi korban. Dia akan berteriak dan berakting seperti pemeran utama sinetron. Nanti kalau Bima sadar, dia pasti akan membela perempuan itu. Kita akan kalah, Sari. Lalu kita biarkan saja dia seenaknya begitu? Citra tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang belum pernah Sari lihat di wajah Citra yang biasanya lembut, dan itu membuat Sari bergidik. Dengar, Sari, dia minta kamar VVIP, kan? Dia bilang uang bukan masalah. Kan? Biarkan saja. Biarkan dia masuk ke dalam liang yang dia gali sendiri. Pastikan tidak ada satupun staf di sini yang memberitahunya bahwa aku bekerja di sini, atau bahwa aku adalah istri asli Bima. Sari mengerutkan kening, bingung. Maksudmu? Malam ini, biarkan dia menikmati rasanya menjadi seorang ratu, biarkan dia menandatangani surat pertanggungjawaban semua biaya dengan tarif umum, tanpa asuransi. Biarkan dia memamerkan kekayaannya sepuasnya, kata Citra, matanya menatap tajam ke arah Rania yang kini dengan sombong sedang menandatangani formulir rawat inap VVIP. Kita lihat saja seberapa lama dompet tebalnya itu bisa bertahan untuk membiayai suamiku. Aku ingin melihatnya hancur perlahan. Bukan hanya secara mental, tapi juga seluruh harga dirinya. Sari terdiam sejenak, mencerna rencana Citra, kemarahan di wajahnya perlahan berubah menjadi anggukan penuh pengertian. Oke. Aku mengerti. Kita akan bermain elegan. Aku akan pastikan anak-anak di administrasi melayaninya seperti seorang putri, dengan tagihan yang setinggi istana. Citra mengangguk. Ia menatap Rania sekali lagi. Wanita itu kini berjalan menuju lift khusus VVIP, diikuti seorang perawat yang membawakan barang-barangnya, seolah rumah sakit itu adalah hotel bintang 5 miliknya. Citra berbalik dan masuk kembali ke area medis. Pertarungan terbuka belum dimulai. Tetapi Citra sudah meletakkan bidak pertamanya. Malam ini, Citra bukan lagi seorang istri yang lemah. Ia adalah sutradara yang akan mengarahkan drama kehancuran suaminya. Setelah keributan Rania di bagian administrasi mereda, keheningan subuh yang sempat turun kembali pecah saat pintu otomatis UGD terbuka lagi. Kali ini, seorang wanita parubaya bertubuh gempal masuk terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, matanya yang panik memandang ke segala arah. Itu adalah Ibu Wati, ibu mertua Citra, yang sedang merapikan troli obat tak jauh dari pintu masuk.
refleks menahan napas. Hatinya terasa campur aduk melihat kemunculan wanita yang selama 2 tahun ini ia panggil ibu. Hubungan mereka tidak pernah hangat. Ibu Wati sering menyindir gaji Citra sebagai perawat yang kecil, namun Citra tetap menghormatinya. Ibu pasti sangat syok mendengar kabar kecelakaan Bima, pikir Citra. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berlari menghampiri, memeluk, dan menenangkan ibu mertuanya yang tampak gemetar itu. Mungkin ini saatnya kebenaran terungkap, pikir Citra. Ibu pasti akan murka kalau tahu anaknya selingkuh sampai kecelakaan. Citra membayangkan dirinya dan Ibu Wati berada di pihak yang sama, bersama-sama kecewa pada Bima. Citra baru saja akan melangkah maju dan melepas maskernya untuk menyapa, ketika tiba-tiba Rania muncul dari arah koridor bangsal VVIP. Wanita muda itu mendekat sambil memegang tisu, wajahnya masih menunjukkan kekesalan. "Rania, sayang," seruan Ibu Wati membuat langkah Citra terpaku di tempat. Di balik maskernya, mata Citra terbelalak. Ia tidak salah dengar. Ibu Wati tidak memanggil nama Bima, putranya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Sebaliknya, ia memanggil nama selingkuhan putranya dengan suara penuh kasih sayang. Tanpa sedikit pun melirik ke arah ruang tindakan tempat Bima terbaring, Ibu Wati berlari menghampiri Rania dan memeluknya. "Ya ampun, Nak. Kamu tahu tidak betapa kagetnya ibu waktu terima teleponmu? Kamu baik-baik saja, kan? Tidak ada yang luka? Wajah cantikmu tidak tergores, kan?" Ibu Wati memeriksa tubuh Rania dari atas ke bawah dengan kekhawatiran yang berlebihan, seolah sedang memeriksa menantu kesayangannya. Rania melepaskan pelukan Ibu Wati dan mendengus kesal. "Aku tidak apa-apa, Bu. Cuma kaget sedikit. Mobilku hancur total. Padahal baru keluar dari dealer minggu lalu. Gara-gara si Bima itu ngebut." Citra, yang bersembunyi di balik partisi area tindakan, merasakan dunianya runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Air mata yang tadi sudah mengering, kini mendesak keluar lagi, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa sakit dari pengkhianatan yang begitu terstruktur. Sudah? Jangan pikirkan mobil. Nanti bisa beli lagi yang lebih bagus. Gampang kan buatmu? Hibur Ibu Wati sambil mengelus lengan Rania. "Yang penting kamu selamat. Ibu sudah jantungan, takut terjadi apa-apa sama sumber uang keluarga kita. Tapi kondisi Bima parah, Bu. Katanya harus dioperasi. Kepalanya berdarah," kata Rania acuh tak acuh. Reaksi Ibu Wati selanjutnya membuat darah Citra mendidih. Bukannya bertanya detail kondisi putranya atau menangis, Ibu Wati justru menghela napas kasar seolah Bima adalah sebuah beban. Anak itu memang ceroboh. Sudah Ibu bilang. Hati-hati bawa mobil mahal. Untung tidak mati. Kalau sampai mati, siapa yang mau tanggung jawab sama kamu? Oh iya, urusan biaya rumah sakit sudah beres kan, Nak? Pakai kartu kredit Ibu yang limitnya besar itu, kan? Tanya Ibu Wati dengan mata berbinar serakah. Tentu saja, Bu. Aku minta kamar VVIP. Aku paling tidak suka campur dengan orang-orang miskin, jawab Rania sombong. Bagus. Ibu Wati tersenyum lebar sambil menepuk-nepuk tangan Rania. Harus begitu. Dong, masa Bima dirawat seadanya? Untung sekali Bima kecelakaan pas lagi sama kamu. Rania, coba kalau sama menantu udik itu. Bisa apa dia? Ibu bisa pingsan memikirkan biaya rumah sakit semahal ini. Bagaimana dia bisa bayar kamar VVIP dengan gaji perawatnya yang pas-pasan itu? Duge. Jantung Citra serasa berhenti berdetak, kata-kata itu menusuk tepat di ulu hatinya. Selama ini, Citra menyisihkan gajinya untuk membelikan obat, baju baru, bahkan mengirim makanan untuk Ibu Wati. Namun di mata Ibu Wati, ia hanyalah seorang perawat bergaji pas-pasan dan menantu udik. Ibu mertuanya tahu tentang perselingkuhan Bima. Bukan hanya tahu, tetapi juga mendukungnya, menjual harga diri putranya demi menikmati fasilitas yang diberikan oleh Rania. Benar. Bu, jangan sampai perempuan bernama Citra itu tahu kita di sini. Aku malas lihat dia nangis-nangis bikin drama sinetron, kata Rania. Dia tidak tahu kan Bima sering keluar sama aku? Tenang saja. Anak itu bodoh. Percaya saja kalau Bima bilang dinas keluar kota. Dia kan sibuk jaga malam seperti robot, mana sempat curiga.
Ibu Wati tertawa kecil, suara tawa itu terdengar seperti suara iblis di telinga Citra. Citra mencengkeram tiang infus di sebelahnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa hormat dan iba yang tadi sempat ia rasakan untuk ibu mertuanya kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Ia sendirian sekarang, tidak ada suami yang mencintainya, tidak ada ibu mertua yang menganggapnya sebagai anak. Semuanya hanyalah panggung sandiwara untuk memanfaatkan ketulusannya. Citra menarik napas dalam-dalam, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia membetulkan maskernya, memastikan wajahnya tertutup sempurna. "Baiklah, Ibu Wati. Baiklah, Rania," bisik Citra dalam hati. Suaranya sedingin es. "Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak akan tahu apa-apa? Tertawalah sepuasnya sekarang. Nikmati peran kalian sebagai nyonya besar dan calon menantu idaman. Karena sebentar lagi, tawa itu akan kuubah menjadi tangisan darah." Citra berbalik, menjauh dari drama keluarga yang memuakan itu. Ia berjalan kembali ke ruang perawat dan mengambil rekam medis Bima. Di kolom penanggung jawab biaya, tertera tanda tangan Rania. Citra tersenyum pahit. Perangkap telah dipasang, dan Ibu Wati sendiri yang baru saja mengencangkan jeratnya. Malam itu, Citra bersumpah. Tidak ada lagi air mata yang akan ia teteskan untuk mereka, yang tersisa hanyalah perhitungan. Akhirnya, lampu di depan ruang operasi padam. Sinyal bahwa prosedur operasi yang berlangsung selama beberapa jam telah berakhir. Dr. Rizal keluar dengan langkah lelah dan melepaskan masker bedahnya. Bahkan sebelum ia sempat menghela napas lega, Ibu Wati dan Rania sudah memberondongnya dengan pertanyaan. "Bagaimana, Dok? Bima selamat, kan? Wajahnya tidak rusak, kan?" desak Ibu Wati, lebih khawatir pada penampilan daripada fungsi vital putranya. Dr. Rizal, meskipun tahu drama rumit di balik pasien ini, berusaha menjaga kesopanannya dan mengangguk pelan. "Operasi berjalan lancar, pendarahan di otak sudah kami atasi, dan tulang rusuk yang patah sudah kami fiksasi. Masa kritisnya sudah lewat, tapi pasien butuh istirahat total untuk pemulihan." "Syukurlah," seru Rania, lalu langsung menyela. "Kalau begitu, segera pindahkan dia ke Presidential Suite. Saya tidak mau dia lama-lama di ruang pemulihan yang pengap." Kening Dr. Rizal berkerut. Sebagai rekan kerja Citra, ia tahu kondisi finansial Bima yang seorang karyawan biasa dan Citra yang seorang perawat. Presidential Suite di rumah sakit ini biayanya setara dengan suite hotel bintang 5 per malam, dan biasanya hanya digunakan oleh pejabat tinggi atau konglomerat. "Mohon maaf, Bu. Biaya Presidential Suite per malamnya sangat tinggi. Itu belum termasuk biaya operasi darurat dan obat-obatan yang baru saja dilakukan, biasanya untuk keluarga staf." "Keluarga staf apa?" potong Rania tak senang. "Dokter, jangan samakan saya dengan keluarga staf biasa. Saya mampu bayar. Daftarkan dia sebagai pasien umum VVIP. Jangan pakai asuransi murahan yang prosedurnya rumit. Saya yang akan tanggung semuanya." Di sudut ruang perawat, Citra berdiri membelakangi mereka, pura-pura memeriksa stok obat. Ia mendengar percakapan itu dengan jelas. Di sebelahnya, Sari menatapnya dengan pandangan bertanya. Sari sedang melihat data Bima di layar komputer. Sebenarnya, Bima terdaftar sebagai suami Citra, seorang staf. Jika tombol itu diklik, Bima akan mendapatkan diskon besar, bahkan bisa jadi gratis, untuk kamar standar dan tindakan medis. Citra menatap mata Sari, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas namun tanpa suara. Ia meletakkan jari telunjuknya di bibir sebagai isyarat diam, kemudian menunjuk opsi pasien umum di layar komputer. Sari langsung mengerti. Citra sedang melepaskan hak istimewanya. Citra sedang melepaskan jaring pengaman yang selama ini melindungi Bima. Dengan status pasien umum di Presidential Suite, biaya rumah sakit akan membengkak secara eksponensial tanpa subsidi sepeser pun. "Lakukan, Sari, biarkan mereka membayar harga untuk kesombongan mereka," bisik Citra nyaris tak terdengar. Sari mengangguk tegas. Ia dengan cepat mengetik di keyboard, mengubah status pasien Bima. "Baik, Bu," kata Sari dengan suara lebih keras, ditujukan pada Rania yang masih berdebat dengan Dr. Rizal.
Karena ibu menolak menggunakan asuransi dan meminta rawat inap umum prioritas, kami akan siapkan Presidential Suite di lantai 8. Mohon tanda tangani surat persetujuan penanggung jawab biaya ini. Di sini tertera bahwa ibu setuju menanggung semua biaya tanpa terkecuali. Benar? Kan? Iya. Mana pulpennya? Rania menyambar kertas itu dengan kasar. Tanpa membaca detail klausul yang tertulis dengan huruf kecil, ia membubuhkan tanda tangannya dengan goresan besar di atas meterai. Sudah, kan? Jangan banyak tanya lagi. Lambat sekali kerja kalian. Citra menyaksikan dari kejauhan saat pulpen itu menggores kertas. Tanda tangan itu adalah surat hukuman mati bagi keuangan Rania. Wanita itu tidak tahu bahwa tanpa asuransi dan diskon karyawan, biaya operasi bedah saraf dan perawatan intensif di Presidential Suite bisa mencapai ratusan juta rupiah hanya dalam beberapa hari. Ayo, Bu, kita naik. Biarkan Bima diurus para perawat ini, kata Rania sambil menggandeng lengan Ibu Wati. Ibu Wati tersenyum lebar. Matanya berbinar membayangkan akan tinggal di kamar mewah. Wah, Ibu sudah tidak sabar lihat kamarnya. Pasti ada sofa empuknya, kan? Rania, nanti Ibu mau foto-foto, buat dipasang di profil WhatsApp. Biar orang-orang sekampung tahu kalau Bima dirawat di kamar kelas direktur. Citra mengepalkan tangannya di dalam saku seragam. Perutnya kembali mual melihat kelakuan ibu mertuanya. Putranya baru saja selamat dari maut, dan yang ia pikirkan hanyalah pamer di media sosial. Setelah kedua wanita itu menghilang di balik lift, Dr. Rizal mendekati Citra. Wajahnya tampak bingung. Citra, kamu yakin? Tadi aku mau bilang kalau Bima bisa dapat diskon karyawan, tapi Suster Sari memberiku isyarat tegas untuk diam. Itu kan suamimu. Biayanya akan sangat besar kalau masuk jalur umum, kata Dr. Rizal khawatir. Citra menatap Dr. Rizal, lalu perlahan menurunkan maskernya. Tampaklah sorot matanya yang lelah namun tajam dan sulit dibaca. Dokter, tolong dengarkan saya baik-baik, kata Citra pelan. Mulai detik ini, pasien bernama Bima di Presidential Suite itu bukan lagi suami saya. Setidaknya, dalam catatan administrasi rumah sakit ini, istri sahnya adalah wanita yang baru saja menandatangani surat persetujuan itu. Dia ingin pamer kekayaan, jadi biarkan dia membayar harganya. Dr. Rizal terdiam. Ia tidak tahu detailnya, tetapi ia mulai bisa menebak situasinya saat melihat luka yang dalam di mata rekan kerjanya. Dan, Dok, lanjut Citra, pastikan bagian administrasi menagih setiap rupiahnya dengan tarif tertinggi sesuai kelas kamarnya, dari selembar perban hingga 1 menit waktu konsultasi dokter. Jangan sampai ada yang terlewat. Apakah ini balas dendam? Tanya Dr. Rizal hati-hati. Citra tersenyum tipis. Senyum yang bercampur antara kepahitan dan kepuasan. Bukan balas dendam, Dok. Saya hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin perlakuan seperti raja, dan saya memberikan tagihan yang pantas untuk seorang raja. Adil, kan? Citra mengambil rekam medis Bima dan menutupnya dengan tegas. Sekarang saya juga harus bersiap. Besok pagi, saya akan masuk ke kamar itu sebagai perawat spesialis yang bertugas. Saya ingin lihat bagaimana rasanya melayani langsung seorang raja yang telah mencampakkan ratu. Nya demi seorang selir. Malam itu, Citra tidak pulang. Ia memejamkan mata di ruang istirahat perawat, mengumpulkan tenaga. Ia tahu, perang mental yang sesungguhnya baru akan dimulai setelah matahari terbit. Umpan emas telah dipasang, dan tikus-tikus itu telah masuk ke dalamnya dengan sukarela. Sinar matahari pagi yang hangat merembes melalui celah gorden sutra berwarna krem, menerangi sebuah ruangan yang luas dan mewah. Alih-alih bau disinfektan yang mendominasi kamar rumah sakit, aroma pengharum ruangan lavender yang mahal menyebar lembut. Bima perlahan mengerjapkan matanya, berusaha mengumpulkan kesadarannya yang masih buyar karena efek anestesi. Kepalanya terasa berat dan berdenyut hebat, dadanya sesak seolah ditindih batu besar. Perlahan, pandangan Bima mulai fokus. Hal pertama yang ia lihat bukanlah dinding putih khas rumah sakit, melainkan wallpaper elegan, sofa kulit empuk, dan sebuah TV layar datar raksasa di dinding. Sejenak Bima bingung. Apakah ia sedang berada di hotel bintang 5 tempatnya biasa menginap saat dinas? Namun, rasa sakit yang menjalar ke seluruh tubuhnya menyadarkannya bahwa ini bukan liburan.
Syukurlah nak. Kamu sudah sadar. Suara yang familiar membuat Bima perlahan menoleh ke arah sofa. Di sana, Ibu Wati sedang duduk santai sambil menikmati anggur yang tersaji di meja. Wajahnya tampak segar dan ceria, sama sekali tidak seperti seorang ibu yang putranya baru saja kembali dari ambang kematian. Di sebelahnya, Rania sibuk bersuah foto dengan latar belakang pemandangan kota dari jendela. Ibu. Rania. Suara Bima terdengar serak dan lemah. Tenggorokannya terasa kering. Di mana ini? Rania segera meletakkan ponselnya dan menghampiri sisi tempat tidur. Wajah cantiknya telah terpoles riasan sempurna, seolah ia sedang bersiap untuk pemotretan majalah, bukan merawat orang sakit. Di rumah sakit. Sayang. Di Presidential Suite. Lihat, kamarnya bagus sekali, kan? Jauh lebih baik dari apartemen sempitmu itu. Ingatan Bima perlahan kembali. Potongan-potongan kejadian semalam melintas di benaknya. Jalan tol yang basah, kecepatan tinggi, tawa Rania, lalu benturan keras dan kegelapan. Jantung Bima tiba-tiba berdebar kencang. Ia mengedarkan pandangan cemas, mencari jam dinding. Jam berapa sekarang? Ponselku mana? Tanya Bima panik. Citra. Apa Citra tahu aku di sini? Dia tidak boleh tahu. Ibu Wati terkekeh sambil mendekat dan menepuk-nepuk kaki Bima yang tertutup selimut tebal. Tenang saja, Bima. Istrimu yang lugu itu pasti mengira kamu sedang dinas di Surabaya, dia tidak akan curiga. Kalaupun tahu, dia tidak akan berani datang ke sini setelah melihat biaya kamar mewah yang dibayar Rania ini. Bima menghela napas sedikit lega, namun masih cemas. Ia tahu Citra bekerja di rumah sakit, tapi ia tidak ingat persis di rumah sakit mana dan kapan jadwal jaga malamnya. Mungkin ia berharap Citra sedang tidak bertugas. Jangan hubungi Citra sama sekali. Katakan saja ada masalah proyek, jadi perjalanan dinasnya diperpanjang, perintah Bima. Beres. Sayang, kamu fokus saja pada pemulihanmu. Semua sudah kuurus. Kamu akan dilayani seperti raja di sini, kata Rania manja sambil mengecup pipi Bima. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan pelan di pintu kamar, lalu pintu terbuka. Selamat pagi. Waktunya pemeriksaan tanda vital dan pemberian obat pagi. Suara seorang wanita terdengar dari arah pintu. Bima, yang sedang memegang tangan Rania, refleks menoleh. Saat melihat sosok perawat yang mendorong troli obat masuk, seluruh darah seakan surut dari wajah Bima. Tubuhnya menegang, seolah tersengat listrik ribuan volt. Perawat itu adalah Citra. Citra masuk mengenakan seragam perawatnya yang rapi. Masker medis menutupi separuh wajahnya. Namun matanya mata koklat hangat yang dulu selalu menatap Bima dengan penuh cinta kini menatapnya dengan tatapan kosong yang mengerikan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada air mata. Hanya ada tatapan profesional yang datar, seolah sedang melihat objek kerjanya. Bip, 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 bip. Monitor detak jantung di samping tempat tidur, Bima tiba-tiba berbunyi nyaring. Grafiknya melonjak tajam, menunjukkan takikardia jantung yang berdetak sangat cepat. Bima dilanda kepanikan hebat. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Loh, kenapa mesin itu berisik sekali? Hei, suster, ada apa ini? Kenapa suami saya jadi begini? Teriak Rania panik, lalu langsung menyalahkan perawat yang baru masuk itu. Rania belum pernah bertemu langsung dengan istri asli Bima, dan karena Citra memakai masker, ia sama sekali tidak mengenalinya. Citra tidak menjawab teriakan Rania. Ia berjalan dengan tenang ke sisi ranjang, tepat di samping Bima. Aroma tubuh Citra yang begitu dikenal Bima kini terasa begitu nyata, membuat perutnya mual karena campuran rasa bersalah dan takut. Tenang, Bapak, tarik napas dalam-dalam. Suara Citra terdengar sangat formal, seperti berbicara pada orang asing. Tangan Citra dengan cekatan memeriksa infus di lengan Bima, tangan yang sama tempat Bima menyematkan cincin kawin mereka. Bima menatap mata Citra lekat-lekat, mencoba berkomunikasi lewat tatapan. Citra, maafkan aku. Tolong jangan katakan apa-apa. Mata Bima memohon, tetapi Citra mengabaikannya. Ia mengambil manset tensimeter dan melingkarkannya di lengan Bima dengan tekanan yang sedikit lebih kencang dari biasanya.
Tekanan darah Bapak naik drastis, 160/100. Gumam Citra sambil mencatat di papan rekam medis. Kemudian, pura-pura membetulkan posisi selimut, ia sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah Bima. Jarak wajah mereka kini sangat dekat. "Kenapa Anda begitu tegang, Tuan Bima?" bisiknya. Suaranya sangat pelan, hanya bisa didengar oleh Bima. Di balik maskernya, Bima bisa merasakan senyum dingin istrinya. "Takut perselingkuhan Anda terbongkar? Atau kaget karena istri udik Anda ada di sini?" Tubuh Bima gemetar hebat. Melihat Bima gemetar, Ibu Wati langsung protes. "Suster, apa yang kamu lakukan pada anak saya? Kenapa dia jadi gemetaran begitu?" Kerjanya yang lembut sedikit. "Awas saya laporkan ke dokter." "Ya." Citra kembali menegakkan tubuhnya dan menatap Ibu Wati dengan sopan namun tajam. "Mohon maaf, Bu. Sepertinya pasien sedang terguncang secara emosional. Beliau baru sadar, dan mungkin karena terlalu banyak pengunjung di kamar, pasien butuh ketenangan." "Banyak pengunjung bagaimana?" "Kami ini keluarganya," sergah Rania. "Saya istrinya, dan ini ibunya." Citra mengangguk perlahan. Matanya kembali menatap Bima yang sudah sepucat mayat hidup. "Baiklah, kalau begitu, karena sudah ada istri dan ibu yang merawat dengan baik, saya permisi dulu. Silakan nikmati fasilitas mewahnya, Tuan Bima. Jika butuh bantuan, jangan ragu panggil saya akan siaga seharian ini khusus untuk Anda." Citra meninggalkan pesan yang penuh makna. Sebelum berbalik pergi, Citra sengaja menyenggol pelan tangan Bima. Sentuhan dingin itu menjalar hingga ke tulang punggung suaminya. Bima hanya bisa terpaku menyaksikan istrinya berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Ia kini terperangkap di dalam sangkar emas bersama dua wanita yang tidak tahu bahwa bom waktu baru saja mulai berdetak. Bima sadar, Citra yang baru saja keluar bukanlah Citra yang ia kenal. Ia adalah orang asing yang memegang kunci hidup dan matinya. 3 hari berlalu di presidential suite yang mewah, namun bagi Bima, rasanya seperti 3 abad di neraka. Kamar yang luas dengan fasilitas sekelas hotel bintang 5 itu telah berubah menjadi ruang penyiksaan mental paling kejam. Setiap kali gagang pintu bergerak, jantung Bima serasa mau copot, takut sosok Citra muncul di baliknya, dan ketakutannya selalu menjadi kenyataan. Citra, dengan dedikasi yang mengerikan, mengambil alih semua jadwal keperawatan di kamar 808. Pagi itu, Citra masuk membawa nampan berisi obat-obatan dan peralatan untuk mengganti perban. Wajahnya tertutup masker, namun matanya bersinar dingin dan tajam. Bima, yang sedang disuapi potongan melon oleh Rania, langsung tersedak. Suara batuknya menggema di ruangan yang sunyi. "Makan pelan-pelan, sayang," kata Rania manja sambil menyeka sisa melon di sudut bibir Bima dengan tisu. "Loh, perawat itu lagi. Hei, suster, tolong perhatikan suami saya. Dong, dia sampai tersedak, kan?" Citra tidak menjawab. Ia mendekat dan sengaja meletakkan nampan dengan suara yang sedikit lebih keras, membuat Bima tersentak. "Waktunya ganti perban kepala, Pak," kata Citra datar. Rania mundur ke sofa empuknya dan kembali sibuk dengan ponselnya. "Ah, aku tidak suka lihat darah atau luka. Ibu, tolong temani Bima, ya. Aku mau pesan makanan. Makanan rumah sakit tidak enak, membosankan. Aku mau pesan sushi dari restoran mahal itu. Bisa diantar ke kamar, kan?" Ibu Wati, yang sedang asyik menonton TV kabel, langsung menyahut dengan antusias. "Tentu saja bisa. Rania, pesan yang banyak." "Ya, ibu juga mau yang ada salmonnya." "Aduh, hidup kita enak sekali, ya. Coba kalau Bima dirawat sama si Citra itu, boro-boro sushi, paling cuma dibawain bubur ayam pinggir jalan." Tangan Citra yang sedang membuka perban di kepala Bima berhenti sejenak. Bima bisa merasakan tangan istrinya menegang di atas kulit kepalanya. Keringat dingin mengalir di pelipis Bima, membasahi bantal. Ia ingin berteriak pada ibunya untuk diam, tetapi lidahnya keluh. Ia takut jika ia membuka mulut, Citra akan meledak saat itu juga. "Sakit? Sus." Pelan-pelan, rintih Bima saat Citra menarik perbannya. Citra mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya ke telinga Bima. "Sakit, ya, Pak?" bisiknya, membuat tulang punggung Bima meremang.
Lebih sakit mana dengan hati seorang istri yang mendengar ibu mertuanya sendiri menjelek-jelekannya di depan selingkuhan suaminya? Bima menelan ludah dengan susah payah. Matanya memohon ampun, tetapi Citra kembali menegakkan tubuh dan melanjutkan pekerjaannya dengan wajah tanpa ekspresi. Perawat ini kaku sekali, ya? Gerutu Ibu Wati dari sofa, senyum sedikit. Dong, kita kan bayar mahal. Oh, iya, suster. Nanti tolong panggilkan layanan kebersihan, ya. Saya tadi menumpahkan kopi di karpet dekat jendela. Saya tidak tahan lihat yang kotor-kotor. Baik, Bu, jawab Citra singkat. Ada lagi yang bisa saya bantu? Mungkin pijat kaki atau layanan spa untuk Ibu? Fasilitas di kamar ini memungkinkan semua kemewahan, selama tagihannya bisa Ibu tanggung. Rania tertawa ringan tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Tagihan sih gampang, tinggal gesek kartu. Kenyamanan nomor 1. Oh, iya, tolong sampaikan ke dokter, ya. Vitamin untuk Bima minta yang paling bagus. Kalau ada yang impor dari Jerman atau Amerika, pakai itu saja. Jangan yang generik murahan. Citra mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia mencatat biaya tambahan 5 juta rupiah per ampul untuk vitamin impor non-asuransi. Akan saya sampaikan pada dokter, kata Citra. Ia sengaja memperlambat gerakannya saat membersihkan luka Bima, membiarkan suaminya menderita lebih lama dalam ketegangan. Bima, panggil Ibu Wati tiba-tiba, membuat Bima tersentak. Si Citra itu tidak ada telepon kamu sama sekali? Tidak penasaran apa sama kabar suaminya? Bima melirik Citra yang sedang mengoleskan salep. Tidak, Bu. Ponselku kan mati. Jawab Bima cemas. Baguslah. Biar saja dia sibuk dengan dunianya yang sempit itu, cibir Ibu Wati. Kamu tahu tidak, Bima? Ibu itu malu punya menantu perawat. Gajinya kecil, kerjanya cuma mengurusi orang sakit. Pulang ke rumah bau obat, beda sekali dengan Rania yang pengusaha sukses, wangi, dan berkelas. Harusnya dari dulu kamu nikah sama Rania, bukan sama dia. PLK, Citra menekan kapas alkohol sedikit lebih keras di luka jahitan Bima. Aark, Bima menjerit kesakitan. Kenapa, Bima? Rania terkejut. Mohon maaf, potong Citra cepat. Suaranya dingin dan tajam seperti silet. Tadi ada sedikit nanah, harus ditekan agar tidak infeksi. Pasien harus sedikit menahan sakit. Seperti kata pepatah, bangkai yang disembunyikan akhirnya akan tercium juga. Luka yang terinfeksi, kalau tidak dibersihkan sampai ke akarnya, akan membusuk dari dalam. Bima terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu Citra tidak sedang berbicara tentang luka di kepalanya. Citra sedang berbicara tentang pernikahan mereka yang membusuk. Kalimat itu adalah ancaman yang jelas. Cara bicaranya menakutkan sekali, gerutu Rania. Citra menyelesaikan pekerjaannya. Dengan gerakan efisien, ia merapikan peralatannya. Sebelum pergi, ia menatap Bima sekali lagi. Tatapan itu bukan tatapan seorang istri, melainkan tatapan seorang hakim yang sudah memegang palu putusan. Selamat beristirahat, Tuan Bima. Nikmati waktu Anda bersama keluarga tercinta. Nanti malam saya akan kembali untuk menyuntikkan vitamin impor pesanan istri Anda. Hati-hati jangan sampai tekanan darahnya naik lagi. Menyimpan terlalu banyak rahasia bisa membuat pembuluh darah di otak benar-benar pecah. Citra berbalik dan keluar dari kamar itu dengan anggun. Di balik pintu yang tertutup, terdengar lagi tawa Ibu Wati dan Rania yang sedang merencanakan liburan ke Eropa setelah Bima sembuh. Citra tersenyum sinis. Liburan ke Eropa? Citra yakin. Ia akan membuat mereka bahkan tidak sanggup membayar ongkos taksi untuk pulang dari rumah sakit ini. Melihat Citra keluar dari kamar dengan wajah datar, Suster Sari segera menghampirinya. Citra, kamu baik-baik saja? Suara tawa nenek sihir itu kedengaran sampai sini. Tanganku sudah gatal mau masuk dan menyiram wajahnya pakai cairan infus, desis Sari. Citra menggeleng pelan. Ia menyerahkan rekam medis Bima pada Sari, catat semuanya, Sari. Pesanan makanan dari restoran Jepang, permintaan vitamin impor dosis tinggi, layanan laundry kelas premium yang diminta Rania tadi pagi, dan biaya sewa ekstra bed untuk Ibu Wati. Masukkan semua ke tagihan kamar 818. Sari terbelalak melihat daftar permintaan yang ditulis Citra.
Gila, ini tagihan 3 hari saja sudah lebih dari 300 juta, Citra. Kalau ditambah vitamin impor, bisa lebih dari 500 juta. Mereka pikir ini uang monopoli, apa? Biarkan saja, Sari, jawab Citra tenang. Matanya menatap lurus ke koridor rumah sakit yang panjang. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit saat jatuh nanti. Aku hanya membantu mereka mencapai ketinggian maksimal sebelum sayapnya kupatahkan. Tumpukan kotak makanan dari restoran mewah, botol-botol minuman impor yang kosong, dan bungkus paket dari belanja online berserakan di sudut Presidential Suite kamar 808. Ruangan itu lebih mirip lokasi pesta pora yang baru saja usai daripada sebuah ruang perawatan intensif. Namun, pesta itu akan segera berakhir dengan cara yang menyakitkan. Sore itu, Suster Sari memberi isyarat pada Citra dari balik meja ruang perawat. Ada secercah kemenangan di wajahnya. Barusan bagian keuangan telepon. Deposit awal mereka yang 200 juta sudah habis untuk biaya obat, kamar, dan semua permintaan aneh mereka. Sistem otomatis memblokir pesanan obat baru sampai ada pembayaran tambahan. Citra mengangguk pelan sambil merapikan rekam medis. Suruh staf administrasi naik sekarang, Sari. Pastikan menagihnya di depan Ibu Wati. 5 menit kemudian, seorang staf administrasi pria bernama Doyan mengetuk pintu kamar 808. Di dalam, Rania sedang sibuk merapikan baju-baju baru yang baru saja datang lewat kurir, sementara Ibu Wati sedang menikmati pijat kaki dari terapis, yang dipanggil ke kamar biayanya, tentu saja dimasukkan ke dalam tagihan. "Permisi," kata Doyan sopan namun tegas. "Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Saya dari bagian keuangan, ingin mengkonfirmasi mengenai biaya perawatan pasien Bima yang sudah berjalan." Rania menoleh dengan tatapan terganggu. "Ada apa lagi? Kan sudah saya kasih kartu kredit di awal. Tinggal gesek saja. Apa susahnya? Jangan ganggu saya. Lagi unboxing. Nih. Mohon maaf, Bu. Kami sudah mencoba melakukan otorisasi untuk deposit tambahan sebesar 650 juta rupiah pada kartu hitam Ibu, tetapi ditolak oleh sistem bank." Penjelasan Doyan yang tenang membuat suasana di ruangan itu mendadak dingin. Terapis pijat bahkan menghentikan gerakan tangannya di kaki Ibu Wati. "Apa? Ditolak?" Rania tertawa tak percaya. Tawa yang terdengar canggung. "Jangan bercanda. Kartu saya itu tidak ada limitnya. Pasti mesin EDC kalian yang rusak atau ada masalah di bank. Kami sudah mencoba 3 kali dengan 2 mesin yang berbeda, hasilnya sama, Bu. Keterangan dari pihak bank adalah limit kredit terlampaui atau kartu dalam status penangguhan sementara," kata Doyan sambil menyodorkan struk penolakan transaksi. Di balik riasan tebalnya, wajah Rania berubah pucat. Ia menyambar struk itu. Tangannya gemetar. Ia tahu bisnis butik online-nya sedang mengalami kesulitan keuangan bulan ini, dan gaya hidup mewahnya selama ini ditopang oleh utang kartu kredit gali lubang tutup lubang. Tapi ia tidak menyangka bom waktu itu akan meledak di saat genting seperti ini, di hadapan calon ibu mertuanya. "Rania," panggil Ibu Wati, wajahnya mengeras saat bangkit dari sofa. "Bagaimana bisa ditolak? Kamu bilang kamu kaya raya. Lalu bagaimana dengan Bima? Dengan vitamin impornya?" "Sebentar, Bu. Ini pasti ada kesalahan sistem," dalih Rania sambil merogoh tasnya. Mencari kartu lain, ia mengeluarkan sebuah kartu debit berwarna emas. "Coba pakai ini. Saldonya ada beberapa miliar di sini." Doyan menerima kartu itu dan menggesekkannya pada mesin portabel yang ia bawa. Hening sejenak menunggu koneksi. "BP, BP. Mohon maaf, Bu. Saldonya tidak mencukupi untuk pembayaran sebesar 650 juta rupiah, kata Doyan tanpa ekspresi. Kali ini, Rania benar-benar kehilangan kata-kata. Keringat sebesar biji jagung menetes di dahinya. "Kalau begitu, coba gesek 100 juta dulu atau 50 juta, tawarnya panik. Harga dirinya mulai runtuh. Doyan menggeleng sopan. "Maaf, Bu, sesuai peraturan operasional Presidential Suite, deposit tambahan minimal adalah 50% dari sisa estimasi biaya. Jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 1 jam, dengan sangat menyesal layanan tambahan seperti extra bed, makanan dari restoran luar,
dan obat-obatan non-esensial akan kami hentikan sementara. Doyan meletakkan rincian tagihan sementara di atas meja, lalu pamit, meninggalkan sebuah bom yang baru saja meledak di tengah ruangan. Ibu Wati segera menyambar kertas tagihan itu, matanya membelalak melihat angka yang tertera. 650 juta? Baru 3 hari? Rania, kamu harus bayar ini. Kita bisa malu kalau sampai diusir dari sini. Apa kata orang nanti? Rania terduduk lemas di sofa. Topeng wanita muda kaya raya yang ia kenakan hancur berkeping-keping. Arus kas butik lagi macet, Bu. Ada klien besar yang belum bayar. Gagapnya. Bu, Ibu ada simpanan. Tidak? Pinjam dulu. Nanti minggu depan aku ganti 2 kali lipat. Apa? Teriak Ibu Wati. Mana Ibu punya uang sebanyak itu? Uang Ibu kan cuma dari uang bulanan yang dikasih Bima. Yang kaya kan kamu? Mobilmu saja harganya miliaran? Mobil itu cicilan, Bu, dan asuransinya belum diperpanjang. Rania akhirnya mengaku dalam kepanikannya. Bima, yang terbaring di tempat tidur, hanya bisa memejamkan matanya erat-erat. Kepalanya sakit, tetapi rasa malunya jauh lebih menyakitkan. Ia mendengar pertengkaran dua wanita yang selama ini ia banggakan. Ternyata kekayaan Rania hanyalah gelembung sabun yang mudah pecah. Ibu Wati mondar-mandir, seperti setrikaan panas. Ia menatap Bima dengan pandangan menuntut. Gengsinya tidak bisa menerima jika harus turun kelas ke bangsal biasa atau diusir. Tiba-tiba, sebuah ide licik yang lahir dari keputusasaan muncul di benaknya. Ibu Wati mendekati ranjang Bima dan berbisik dengan suara mendesak. Bima, dengarkan Ibu. Kita sudah di jalan buntu. Kita harus pakai cara lain. Bima membuka mata, menatap ibunya dengan bingung. Cara apa, Bu? Istrimu, si Citra itu? Bisik Ibu Wati sambil melirik cemas ke arah pintu, takut ada yang mendengar. Dia kan kerja di sini. Pasti ada fasilitas karyawan atau asuransi keluarga, bilang ke dokter atau bagian administrasi, kamu mau pakai asuransi kantor istrimu. Tapi urus diam-diam, jangan sampai Citra tahu ini suruhan kita. Bima terbelalak. Ibu gila, Citra itu perawat di sini. Dia pasti akan tahu. Halah, dia akan bodoh. Nanti kalau dia tahu, tinggal dibujuk saja. Bilang ini keadaan darurat, nyawamu terancam. Dia kan masih cinta mati sama kamu. Yang penting, pakai fasilitasnya untuk menutupi biaya ini dulu. Nanti kalau bisnis Rania lancar lagi, baru kita ganti, desak Ibu Wati tanpa rasa malu. Tanpa mereka sadari, pintu kamar tidak tertutup rapat. Citra berdiri di sana, mengintip dari celah kecil. Ia mendengar semuanya. Ia mendengar Ibu Wati, yang baru saja menghina gajinya yang kecil, kini memohon agar fasilitas dari perawat bergaji pas-pasan itu digunakan untuk menutupi skandal perselingkuhan putranya. Citra tidak marah, ia justru tersenyum puas. Ia melihat Rania yang tertunduk karena kartu kreditnya ditolak, dan Ibu Wati yang panik karena akan kehilangan kemewahannya. Mereka kini berada di tahap menghalalkan segala cara. Bermimpilah sepuasnya. Bu, bisik Citra sambil merapikan seragamnya. Gunakanlah namaku sesuka hatimu. Karena tepat pada saat itulah, aku akan mematahkan leher kalian dengan bukti yang telak. Citra berbalik untuk mempersiapkan babak selanjutnya. Ia akan membiarkan Bima mencoba menggunakan namanya, hanya untuk kemudian menolaknya mentah-mentah di depan wajah mereka. Drama ini akan segera mencapai klimaksnya. Tekanan di dalam kamar 808 semakin menjadi-jadi. Didorong oleh desakan ibunya yang tak tahu malu dan kartu kredit Rania yang tak lagi berguna, Bima yang panik akhirnya menekan tombol panggilan perawat dengan tangan gemetar. Ia tidak punya pilihan lain, harga dirinya sudah lama tergadaikan oleh gaya hidup palsu yang tak mampu ia tanggung. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka lebar, namun yang masuk bukanlah staf administrasi biasa. Citra melangkah masuk dengan aura yang sama sekali berbeda. Kali ini, ia tidak mengenakan masker medis yang selama ini menutupi separuh wajahnya. Wajahnya terlihat jelas, dengan riasan tipis yang memancarkan kecantikan yang dingin dan mengintimidasi. Di belakangnya, Dr. Rizal berdiri tegap membawa map tebal, diapit oleh 2 orang petugas keamanan rumah sakit berseragam hitam. Bima terbelalak, matanya serasa mau keluar.
Jantungnya berhenti berdetak melihat penampilan Citra yang seperti pasukan siap tempur. Ibu Wati, yang tadi duduk cemas di sofa, langsung berdiri. Ia mengira Citra datang untuk menyelamatkan mereka, matanya berbinar licik. "Nah, akhirnya kamu datang juga, Citra," seru Ibu Wati tanpa rasa bersalah, seolah lupa bahwa beberapa jam yang lalu ia baru saja menjelek-jelekan menantunya. "Cepat bilang ke bagian keuangan, suamimu mau pakai asuransi kerjamu. Bagaimana bisa kamu biarkan Bima menderita begini? Kamu kan kerja di sini. Sudah seharusnya kamu yang urus. Jangan diam saja." Rania, yang baru pertama kali melihat wajah istri asli Bima, bertanya dengan bingung. "Ibu, siapa orang ini? Kenapa ibu kenal dengan perawat judes ini? Dan kenapa dia bawa petugas keamanan?" Citra tidak menjawab ucapan Ibu Wati. Ia berjalan perlahan ke ujung tempat tidur Bima. Suara langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai vinil yang mewah. Ia melirik Rania sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke mata Bima yang sudah berkaca-kaca. "Selamat siang, Tuan Bima, Ibu Wati, dan Nona Rania," suaranya tenang, namun cukup tajam untuk membelah keheningan di ruangan itu. "Saya dengar Anda mengajukan permohonan penjaminan biaya menggunakan fasilitas karyawan atas nama saya." "Iya." "Cepat urus," sahut Ibu Wati tak sabar. "Bima butuh istirahat, bukan ditagih utang seperti penjahat." Citra tersenyum sinis. Ia memberi isyarat pada Dr. Rizal. Sang dokter melangkah maju dan menyerahkan map tebal berwarna merah pada Citra. "Mohon maaf, Ibu Wati," kata Citra dengan suara lantang, menatap tajam ibu mertuanya. "Permohonan tersebut ditolak. Fasilitas medis karyawan saya hanya berlaku untuk keluarga inti yang terdaftar secara hukum dan setia. Sementara pasien di hadapan saya ini dirawat atas nama penjamin lain yang mengaku sebagai istri sahnya." Rania melonjak dari sofa. "Hei, kamu ngomong sama saya, ya?" "Iya, saya calon istrinya. Kamu cuma perawat, berani sekali bicara macam-macam. Mau mulutmu saya sumpal pakai uang?" Citra tertawa kecil. Tawa yang penuh dengan penghinaan. "Menyuap saya? Kartu kredit Anda bahkan ditolak untuk membeli obat sakit kepala, Nona Rania. Bagaimana Anda mau membeli harga diri saya?" Wajah Rania memerah padam karena malu dan marah. "Kurang ajar, siapa kamu sebenarnya?" Citra menatap tajam manik mata Rania, lalu beralih ke Bima yang menunduk dalam-dalam. "Tuan Bima," panggil Citra dengan suara lembut namun mematikan. "Kenapa Anda diam saja? Tidakkah Anda mau memperkenalkan saya pada wanita kaya di samping Anda ini?" Bima terdiam. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tak sanggup mengangkat kepala. "Bima, bicara!" teriak Rania histeris, merasakan firasat buruk. Karena Bima tak kunjung bicara, Citra melangkah lebih dekat. "Kalau begitu, biar saya yang perkenalkan diri, Nona Rania. Saya Citra, perawat senior UGD yang 3 hari lalu menyelamatkan nyawa pria ini, saat Anda sibuk mengkhawatirkan mobil Anda yang hancur. Dan saya, bukan istri dalam angan-angan seperti Anda, melainkan istri sah Tuan Bima, dengan buku nikah yang resmi terdaftar di negara dan agama." Jeder, pengakuan itu bagai petir di siang bolong bagi Rania. Ia terhuyung dan menabrak sandaran sofa, mulutnya ternganga tak percaya. Ia menatap Ibu Wati, menuntut penjelasan. "Ibu. Ibu bilang menantunya udik dan bodoh. Jadi ini orangnya," gagap Rania. Ibu Wati pucat pasi, tak tahu harus berbuat apa. Kebohongan mereka telah ditelanjangi di depan mata. Citra tidak memberi mereka jeda, ia melemparkan map merah yang dipegangnya ke atas pangkuan Bima. "Itu tagihan akhir kalian selama 3 hari. Totalnya 850 juta rupiah, kata Citra dingin. Biaya operasi darurat, kamar presidential suite, obat-obatan, dan semua kemewahan yang kalian pesan. Sushi, vitamin impor, spa, layanan laundry premium. Semua tercatat rapi, tidak ada yang terlewat." "Citra, tolong." Bima akhirnya bersuara, serak dan memelas. "Aku tidak punya uang sebanyak itu. Citra, tolong. Bayar dulu pakai asuransimu. Nanti aku ganti. Kita bicara di rumah, ya?" "Di rumah?"
Citra mengangkat alisnya. Rumah yang mana? Tuan Bima? Rumah yang cicilannya dibayar dengan gaji saya yang menurut ibumu kecil itu? Atau rumah impian yang dijanjikan oleh selingkuhanmu yang ternyata diambang kebangkrutan? Citra? Jangan kurang ajar sama suami, bentak Ibu Wati, mencoba mengancam meski suaranya bergetar. Kamu mau lihat suamimu dipenjara di rumah sakit ini? Kamu ini istri macam apa? Justru karena saya istri yang baik, Bu, potong Citra cepat. Saya memberikan apa yang kalian inginkan. Kalian ingin diperlakukan VVIP, saya berikan. Kalian ingin terlihat kaya, saya berikan tagihan yang sesuai. Sekarang, silakan bayar. Jangan minta diskon pada perawat bergaji pas-pasan ini. Citra mengangkat tangan kirinya. Perlahan, ia melepaskan cincin emas putih yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang menjadi saksi janji suci mereka 5 tahun lalu. Dengan gerakan yang penuh penghinaan, Citra melemparkan cincin itu tepat ke wajah Bima. Cincin itu membentur pipi Bima dengan keras, lalu jatuh berdentang di lantai. Ambil saja besi tua itu, kata Citra, suaranya bergetar menahan emosi yang akhirnya meledak. Itu adalah simbol pernikahan kita. Mulai detik ini, saya mengundurkan diri dari posisi istri Anda. Hidup, mati, makan, dan utang ratusan juta Anda ini, sekarang menjadi tanggung jawab wanita di sebelah Anda yang mengaku sebagai istri sah itu. Citra berbalik menatap Rania yang masih syok. Nah, Nona Rania, Anda yang mengaku istri sah, kan? Anda yang menandatangani surat kesanggupan membayar. Selamat, Anda memenangkan jackpot, seorang suami pengkhianat yang tidak punya apa-apa, seorang ibu mertua matre, dan utang rumah sakit seharga mobil baru. Silakan bayar sekarang juga, atau petugas keamanan di belakang saya akan menyerahkan Anda ke kantor polisi atas tuduhan penipuan jasa medis. Ruangan itu hening seketika, hanya terdengar napas Bima yang tersengal dan isak tangis Ibu Wati. Citra berdiri tegak seperti seorang ratu yang baru saja menjatuhkan vonis mati, menatap kehancuran orang-orang yang telah menyakitinya dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Ini adalah skakmat yang sempurna. Keheningan di kamar 808 dipecahkan oleh jeritan histeris Rania. Wanita yang selama ini berlaga seperti sosialita papan, atas itu kini benar-benar kehilangan akal sehatnya. Wajahnya memerah bukan karena malu, melainkan karena teror jeruji besi yang baru saja disebutkan Citra. Saya tidak mau bayar. Ini jebakan, teriak Rania sambil membanting tas bermereknya ke sofa. Ia menunjuk wajah Bima dengan jari gemetar. Saya tidak kenal pria ini. Saya hanya menolongnya saat kecelakaan. Kalian tidak bisa menahan saya. Dr. Rizal melangkah maju, membuka map merah dan menunjukkan surat persetujuan tindakan medis bermeterai. Mohon maaf, Nona Rania. Di sini tertera dengan jelas tanda tangan Anda sebagai penanggung jawab penuh atas semua biaya pasien Bima tanpa asuransi. Secara hukum, Anda terikat kontrak pembayaran. Jika Anda menolak membayar dan mencoba melarikan diri, itu termasuk dalam tindak pidana penipuan jasa rumah sakit. Persetan. Rania sudah tidak peduli. Ia mencoba menerobos barisan petugas keamanan untuk lari keluar ruangan. Namun, dua petugas bertubuh tegap itu dengan sigap mencengkeram lengannya. Rania meronta-ronta seperti orang kesurupan, memaki semua orang. Topeng wanita anggun dan kaya raya itu terlepas dalam sekejap, menampakkan sifat aslinya yang kasar dan pengecut. Melihat sumber uangnya ditahan petugas, Ibu Wati panik luar biasa. Ia sadar jika Rania tidak membayar, beban itu akan jatuh pada dirinya dan Bima. Bima tidak punya apa-apa, dan Ibu Wati hanya hidup dari uang bulanan pemberian putranya. Dengan air mata buaya, Ibu Wati berlari ke arah Citra dan mencoba memeluk kakinya. Citra, Citra, tolongin ibu, nak. Raung Ibu Wati. Ibu hilaf, nak. Ibu salah. Jangan biarkan suamimu dipenjara di sini. Kamu kan menantu ibu yang paling baik dan penurut. Bayar dulu pakai gajimu, ya. Nanti ibu suruh Bima cium kakimu. Citra melangkah mundur, menghindari sentuhan Ibu Wati seolah tangan itu membawa virus mematikan. Ia menatap ibu mertuanya dengan campuran iba dan jijik. Menantu yang baik? Bukankah tadi ibu bilang saya menantu udik dan perawat bergaji pas-pasan? Mohon maaf, Bu. Gaji saya terlalu kecil dan hina untuk menanggung gaya hidup tinggi calon menantu idaman ibu.
Coba minta tolong pada menantu ideal ibu yang sedang ditahan petugas itu. Citra, panggil Bima lirih dari atas ranjang. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Ia menatap cincin kawinnya yang tergeletak di lantai, lalu menatap Citra lagi. Tolong maafkan aku. Aku bodoh. Citra, aku gila. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji. Jangan tinggalkan aku dalam keadaan seperti ini. Citra menatap Bima untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi getar cinta di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lega, seperti baru saja mengangkat tumor yang ganas. Anda tidak hilaf, Bima. Anda sadar sepenuhnya saat memilih untuk mengkhianati saya. Anda sadar saat menikmati uang wanita itu? Dan Anda sadar saat membiarkan ibumu menghina saya? Kata Citra tegas. Suaranya menggema di ruangan itu. Bima yang saya cintai sudah mati di UGD 3 hari yang lalu. Pria yang terbaring di sana sekarang hanyalah orang asing dengan utang 850 juta rupiah. Jika dalam 1 jam pembayaran tidak diselesaikan, bawa mereka ke ruang administrasi untuk proses hukum. Perintah Dr. Rizal tegas kepada petugas keamanan. Dasar bajingan. Bima, ini semua gara-gara kamu, mobilku hancur. Sekarang aku ditipu rumah sakit. Teriak Rania menyalahkan Bima saat diseret paksa keluar oleh petugas. Ibu Wati meraung-raung, bingung antara harus mengejar Rania atau menunggu Bima. Akhirnya ia terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya yang berubah dari calon besan orang kaya menjadi nenek-nenek yang terlilit utang. Bima menutupi wajahnya dengan bantal dan menangis meraung-raung. Rasa sakit fisiknya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harga dirinya yang hancur lebur. Ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil tajam. Dan kini kerikil itu mengoyak tangannya hingga berdarah. Citra menghela napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Ia mengangguk hormat pada Dr. Rizal dan Sari, yang tersenyum bangga padanya. Tanpa menoleh ke belakang lagi, tanpa memungut cincin yang tergeletak di lantai, Citra membalikkan badan dan melangkah keluar dari kamar 808. Pintu otomatis di belakangnya tertutup, mengubur semua drama, kebohongan, dan masa lalunya bersama Bima. Langkah kaki Citra terdengar ringan menyusuri koridor rumah sakit. Di luar, matahari bersinar cerah, seperti masa depannya yang baru. Dengan semua bukti yang ia miliki, Citra tahu proses perceraiannya akan berjalan mulus. Bima dan keluarganya akan sibuk dengan urusan hukum dan utang, sementara ia akan sibuk membangun kembali hidupnya. Lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berkelas. Ia bukan lagi korban, ia adalah pemenang yang berjalan keluar dari arena pertarungan tanpa setetes pun darah di tangannya.